Perkenalkan, nama saya Siti Nurlailatul Nufus, mahasiswa Prodi Gizi semester 5 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan memberikan penyuluhan terkait dengan topik gizi balita. Tujuan dari penyuluhan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan ibu tentang pemenuhan gizi seimbang untuk balita. Adapun tujuan khususnya yaitu yang pertama meningkatkan pengetahuan tentang gizi seimbang pada balita, meningkatkan pengetahuan tentang 1000 HPK, dan yang terakhir meningkatkan kesadaran ibu untuk memperhatikan kebutuhan gizi seimbang pada balita. Materi yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah yang pertama pengertian gizi, pengertian 1000 hari HPK, masalah akibat kekurangan dan kelebihan gizi, dan yang terakhir pengaturan makan pada balita. Sebelum ke materi, saya ingin bertanya, apakah ibu-ibu udah tahu apa itu balita? Belum. Nah, jadi definisi balita menurut WHO adalah anak yang telah menginjak usia di atas 1 tahun atau lebih populer dengan sebutan bayi di bawah 5 tahun. Sekarang kita ke materi ya. Apa itu gizi? Gizi adalah zat yang diperlukan oleh tubuh agar tubuh dapat berfungsi normal untuk menghasilkan energi, pertumbuhan, perkembangan, dan pemeliharaan jaringan tubuh. Nah, gizi ini dibagi menjadi 2, zat gizi makro dan zat gizi mikro. Zat gizi makro meliputi karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, karbohidrat ini bisa ditemukan pada serealia dan umbi-umbian. Contohnya beras, gandum, umbi-umbian tuh kayak ubi, kentang, dan lain sebagainya. Protein. Nah, protein ini ada 2 jenis, ada protein nabati dan juga protein hewani. Protein nabati misalkan tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Protein hewani itu yang berasal dari hewan, misalnya daging-dagingan, dan juga telur. Kalau lemak itu kan ada lemak yang baik, ada juga lemak yang jahat. Contoh lemak baik itu alpukat, terus kacang-kacangan kayak kacang almond, kacang mete, dan lain sebagainya. Lemak jahat itu seperti yang udah kita ketahui bisa ditemukan pada minyak, gorengan, dan lain-lain. Terus zat gizi mikro. Zat gizi yang kedua ada zat gizi mikro. Nah, zat gizi mikro ini ada vitamin dan mineral. Vitamin itu kayak vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, dan lain-lain. Nah, sumber dari vitamin A ini kan vitamin ini ada 2, ada yang dari bahan hewani dan juga dari nabati. Contoh sumber yang dari hewani adalah minyak ikan dan kuning telur. Kalau misalkan dari nabati itu wortel dan sayuran, daun seperti bayam, kangkung, buah-buahan berwarna merah seperti tomat dan pepaya, itu sumber vitamin A. Kemudian yang kedua itu vitamin B. Nah, vitamin B ini terdapat pada sayuran yang berdaun hijau seperti bayam, kangkung, dan daun singkong. Yang ketiga ada vitamin C. Nah, sebelumnya saya ingin tanya, ibu tahu nggak sih sumber vitamin C tertinggi itu terdapat pada buah apa? Nggak tahu. Nah, jadi vitamin C tertinggi sebenarnya bukan pada buah jeruk, melainkan pada buah jambu gitu. Dan keempat ada vitamin D. Vitamin D ini terdapat pada kuning telur, jamur, dan salmon. Sekarang pengertian dari gizi seimbang. Nah, gizi seimbang adalah komposisi zat yang cukup atau ideal untuk menjalankan proses dalam tubuh. Nah, makanan yang bergizi seimbang itu mengandung 3 fungsi utama. Yang pertama sebagai zat tenaga.
Bagi balita, tenaga diperlukan untuk aktivitasnya serta untuk pertumbuhan dan perkembangan. Oleh karena itu, kebutuhan zat gizi sumber tenaga pada balita relatif lebih besar dibandingkan orang dewasa. Nah, zat tenaga ini bisa diperoleh dari karbohidrat, protein, dan lemak. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi di awal, karbohidrat itu berasal dari sumber serealia dan umbi-umbian. Protein ada protein hewani dan protein nabati, dan lemak. Kemudian yang kedua ada zat pembangun. Nah, zat pembangun ini bukan hanya untuk pertumbuhan fisik dan perkembangan organ-organ tubuh balita, tetapi juga menggantikan jaringan yang rusak. Contohnya, zat pembangun ini dapat diperoleh dari protein. Itulah kenapa biasanya orang yang habis operasi disuruh makan putih telur yang banyak. Putih telurnya aja, bukan sama kuning telurnya, itu karena dia mengandung protein yang tinggi, bagus untuk menggantikan jaringan yang rusak, jadi biar si lukanya cepat kering. Yang ketiga ada zat pengatur. Zat pengatur berfungsi agar organ-organ dan jaringan tubuh termasuk otak dapat berjalan seperti yang diinginkan. Zat pengatur ini dapat diperoleh dari vitamin, mineral, dan juga air. Diam dulu. Dah. 1000 HPK. Sebelumnya ibu-ibu sudah tahu apa itu 1000 HPK? Belum. Nah, jadi 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan adalah sejak hari pertama kehamilan sampai anak berusia 2 tahun, yang terdiri dari 270 hari selama kehamilan dan 730 hari selama kehidupan pertama sejak bayi lahir. Nah, 1000 HPK ini sering disebut dengan golden period karena pada masa ini pertumbuhan dan perkembangan berlangsung dengan cepat, namun apabila tidak dimanfaatkan akan terjadi kerusakan yang bersifat permanen. Nah, status gizi 1000 HPK akan berpengaruh terhadap kualitas kesehatan, intelektual, dan produktivitas pada masa yang akan datang. Kekurangan gizi pada 1000 HPK ini akan mengalami masalah neurologis, penurunan kemampuan belajar, meningkatkan resiko drop out dari sekolah, penurunan produktivitas dan kemampuan bekerja, penurunan pendapatan, penurunan kemampuan menyediakan makanan yang bergizi, dan penurunan kemampuan mengasuh anak. Selanjutnya akan menghasilkan penularan kurang gizi dan kemiskinan pada generasi selanjutnya. Nah, berapa sih kebutuhan asupan zat gizi pada balita? Menurut tabel AKG 2019, untuk anak usia 1-3 tahun kebutuhan energinya itu sebesar 1350, protein 20 gram, lemak 45 gram, dan karbohidrat 215 gram. Untuk anak usia 4-6 tahun kebutuhan energinya sebanyak 1400, protein 25 gram, lemak 50 gram, dan karbohidrat 220 gram. Apa yang akan terjadi jika asupan pada balita itu tidak sesuai dengan kebutuhan? Nah, akan timbul masalah gizi. Yang pertama ada kurang gizi. Nah, kurang gizi ini misalkan berat badan kurang, perawakan pendek, prestasi kurang baik, dan mudah terkena penyakit infeksi. Apa sih yang dimaksud dengan penyakit infeksi? Nah, penyakit infeksi adalah penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme yang menyerang jaringan. Penyakit infeksi ini misalnya
pilek, flu, sakit tenggorokan, infeksi saluran kemih, selulitis, flu perut, radang tenggorokan, radang telinga tengah, dan juga penyakit kelamin. Contoh penyakitnya itu yang pertama ada flu, yang kedua ada pilek. Nah, pilek adalah suatu infeksi virus umum yang menyerang hidung dan tenggorokan. Ketiga ada sakit tenggorokan. Nah, infeksi bakteri yang dapat menyebabkan tenggorokan luka dan gatal. Yang keempat ada infeksi saluran kemih. Jadi infeksi saluran kemih adalah infeksi pada salah satu bagian dari sistem urin, ginjal, kandung kemih, atau uretra. Selanjutnya ada selulitis. Jadi infeksi bakteri kulit yang umum dan berpotensi serius. Selanjutnya flu perut. Flu perut ini infeksi usus ditandai dengan diare, kram, mual, muntah, dan juga demam. Selanjutnya radang paru-paru. Infeksi yang menimbulkan peradangan pada kantung udara di salah satu atau kedua paru-paru yang berisi cairan. Kemudian radang telinga tengah. Infeksi radang berisi udara di belakang gendang telinga atau telinga tengah. Dan yang terakhir itu penyakit kelamin. Nah, infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual disebabkan oleh bakteri, virus, atau parasit. Yang kedua ada kelebihan gizi. Anak yang kelebihan gizi akan beresiko terkena penyakit stroke, hipertensi, dan diabetes mellitus pada saat dewasa. Yang kedua ada obesitas. Nah, anak akan mengalami obesitas apabila selalu makan dalam porsi besar namun tidak diimbangi dengan aktivitas yang seimbang. Dampak obesitas pada anak memiliki faktor resiko penyakit kardiovaskular seperti hiperlipidemia atau tingginya kolesterol dan lemak dalam darah, hipertensi, hiperinsulinemia, gangguan pernapasan, dan komplikasi ortopedik atau tulang. Apabila hal ini tidak teratasi, berat badan berlebih atau obesitas akan berlanjut sampai anak beranjak remaja dan dewasa. Nah, obesitas sering ditemui pada anak sebagai berikut. Pertama, anak yang setiap menangis sejak bayi diberi susu formula. Kedua, bayi yang terlalu dini diperkenalkan dengan makanan padat. Yang ketiga, anak dari ibu yang terlalu takut anaknya kekurangan gizi. Dan yang terakhir, anak yang selalu mendapat hadiah kuki atau gula-gula jika ia berbuat sesuai dengan keinginan orang tua. Sebenarnya sah-sah saja jika orang tua ingin memberikan hadiah kepada anak jika ia melakukan sesuatu yang orang tuanya inginkan. Tetapi mungkin dalam konteks ini hadiahnya bisa diganti, jangan kuki, bisa dengan makanan yang lain yang lebih sehat seperti buah-buahan, atau belikan anak sekali-kali mainan yang ia inginkan. Komposisi seimbang balita digambarkan pada isi piringku. Apa itu isi piringku? Nah, isi piringku menggambarkan porsi makan yang dikonsumsi dalam satu kali makan, yang terdiri dari 50% makanan pokok dan 50% serat pangan, vitamin, mineral, sayur, dan buah. Jadi 2/3 karbohidrat, 1/3 protein, 2/3 sayur, dan 1/3 buah.
selain berpacu pada isi piringku, bisa juga berpacu pada 13 pesan gizi seimbang. Nah, apa aja sih isinya? Yang pertama, makanlah aneka ragam makanan. Makanan ini yang beraneka ragam yaitu makanan yang mengandung unsur-unsur zat gizi yang diperlukan oleh tubuh, baik kualitas maupun kuantitas. Atau makanan yang mengandung zat tenaga seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Yang kedua adalah makanlah makanan untuk memenuhi kebutuhan energi. Konsumsi makan harus memenuhi kebutuhan energi harian. Kecukupan kebutuhan energi ditunjukkan dengan berat badan yang normal. Yang ketiga ada makanlah makanan sumber karbohidrat setengah dari kebutuhan energi. Jadi makanan pokok sebaiknya memberikan setengah kebutuhan energi. Sisanya dari makanan lain yang mengandung protein dan lemak seperti daging, telur, dan lain sebagainya. Yang keempat, pilihlah makanan berkadar lemak sedang dan rendah lemak jenuh. Batasi konsumsi lemak dan minyak sampai 1/4 dari kebutuhan energi. Hal ini untuk menghindari resiko penyempitan pembuluh darah, arteri, dan jantung koroner. Yang kelima, gunakan garam beriodium. Garam beriodium adalah garam yang sudah diperkaya dengan kalium iodat untuk mencegah berbagai penyakit akibat kekurangan yodium seperti gondok dan kreatin. Kekurangan unsur yodium dalam makanan sehari-hari dapat pula menurunkan tingkat kecerdasan seseorang. Keenam, makanlah makanan sumber zat besi. Zat besi adalah unsur penting dalam pembentukan sel darah merah. Nah, kekurangan zat besi dalam makanan sehari-hari secara berkelanjutan dapat menimbulkan penyakit anemia atau penyakit kurang darah. Yang ketujuh, berikan ASI saja kepada bayi sampai umur 6 bulan dan tambahan MPASI sesudahnya. Nah, ASI adalah makanan terbaik bagi bayi dan tidak ada satupun makanan lain yang dapat menggantikan ASI. Walaupun itu susu formula semahal apapun, tapi ASI tetap yang terbaik. Yang kedelapan, biasakan makan pagi. Sarapan atau makan pagi sangat bermanfaat bagi semua orang karena dapat memelihara ketahanan fisik dan produktivitas kerja. Bagi anak-anak, terutama usia sekolah, sarapan dapat meningkatkan konsentrasi belajar dan memudahkan dalam penyerapan pelajaran. 9. Minumlah air bersih dan aman. Yang 9, minumlah air bersih dan aman yang cukup jumlahnya. Sekurang-kurangnya tubuh kita membutuhkan 2 liter atau setara dengan 8 gelas air putih per hari. Yang 10, lakukan kegiatan fisik dan olahraga secara teratur. Aktivitas fisik secara teratur bermanfaat untuk meningkatkan kebugaran, mencegah kelebihan berat badan, meningkatkan fungsi organ tubuh, dan mempertahankan proses penuaan. Dan memperlambat proses penuaan. Yang ke-11, hindari minuman beralkohol. Jadi, kebiasaan minum minuman beralkohol dapat mengakibatkan terhambatnya proses penyerapan zat gizi. Terus penyakit hati, kerusakan saraf otak dan jaringan. Yang 12, makanlah makanan yang aman bagi kesehatan. Selain bergizi lengkap dan seimbang, konsumsi makanan yang layak dan aman bagi kesehatan yaitu makanan yang bebas dari kuman dan bahan berbahaya serta tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat. Yang ke-13, bacalah label makanan yang dikemas. Biasakanlah membaca label yang terdapat pada makanan kemasan. Dengan demikian, kita dapat mengetahui isi, jenis,
dan ukuran bahan-bahan yang digunakan. Susunan zat gizi, tanggal kadaluarsa, dan keterangan penting lain yang terdapat di dalamnya. Karena materi yang saya sampaikan sudah selesai, di sini saya akan membacakan kesimpulan. Jadi yang pertama, gizi. Gizi adalah zat yang diperlukan oleh tubuh agar tubuh dapat berfungsi normal untuk menghasilkan energi, pertumbuhan, perkembangan, dan pemeliharaan jaringan tubuh. Nah, gizi ini terbagi menjadi dua, zat gizi makro dan zat gizi mikro. Nah, zat gizi makro ini meliputi karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan zat gizi mikro ini ada vitamin dan mineral. Yang kedua ini kebutuhan zat gizi. Jadi menurut tabel AKG tahun 2019, kebutuhan asupan zat gizi pada anak 1-3 tahun adalah energi sebanyak 1.350 kalori, protein 20 gram, lemak 45 gram, dan karbohidrat 215 gram. Sedangkan untuk anak 4-6 tahun, kebutuhan energinya itu sebanyak 1.400 kalori, protein 25 gram, lemak 50 gram, dan karbohidrat 220 gram. Apa yang akan terjadi jika asupan tidak sesuai dengan kebutuhan? Nah, akan terjadi masalah gizi balita. Yang pertama ada kurang gizi. Nah, misalkan berat badan kurang, perawakan pendek, prestasi kurang baik, mudah terkena penyakit infeksi. Yang kedua ada kelebihan gizi. Yang pertama ada obesitas, dan yang kedua beresiko terkena penyakit stroke, hipertensi, dan diabetes ketika mereka dewasa. Nah, 1000 hari HPK atau 1000 hari pertama kehidupan adalah sejak hari pertama kehamilan sampai anak usia 2 tahun, yang terdiri dari 270 kehidupan pertama sejak bayi lahir, yang terdiri dari 270 hari selama kehamilan dan 730 hari kehidupan pertama sejak bayi lahir. Nah, status gizi 1000 HPK ini akan berpengaruh terhadap kualitas kesehatan, intelektual, dan produktivitas masa yang akan datang. Komposisi seimbang pada balita ini tergambar pada isi piringku, yang terdiri dari 50% makanan pokok dan 50% sumber serat pangan. Seperti itu. Sekian penyuluhan dari saya. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Saya mau bertanya, Bu. Silahkan. Apa yang terjadi kalau misalkan pada 1000 HPK itu balitanya itu kekurangan zat gizi? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi kekurangan gizi pada masa 1000 HPK itu akan mengalami masalah neurologis, penurunan kemampuan belajar, penurunan produktivitas. Udah. Kan jika ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Bu. Ya, silahkan. Apa perbedaan 13 pesan gizi seimbang dengan isi piringku? Oke, terima kasih. Jadi kalau isi piringku itu menggambarkan porsi makan dalam satu kali makan. Sedangkan 13 pesan gizi seimbang itu kayak pedoman kita untuk hidup sehari-hari. Kan pesannya itu ada banyak, bukan cuma tentang makan aja, kayak aktivitas fisik segala macam. Jadi gitu bedanya. Agar saya mengetahui pemahaman materi yang telah saya sampaikan, saya akan memberikan post test. Ibu bisa diisi ini ya, cuman ada 5 soal, tapi ibu jangan tegang, bukan soal ujian. Silahkan ibu diisi.
dipanggil lagi. Udah diisi ya semuanya. Dilihat dari jawaban Ibu, sepertinya materi yang telah saya sampaikan Ibu dapat memahami. Jadi sekian ya, penyuluhan saya hari ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.